Saudara-saudara, kita kembali membaca 1 Yohanes pasal 1 dari ayat 1 sampai ayat keempat. 1 Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita membaca bersama-sama seluruhnya dengan suara yang terdengar. Semua membaca. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Ada terjemahan lain, supaya sukacita kamu boleh menjadi sempurna. Saudara-saudara, sudah 2 kali kita membicarakan tentang kalimat-kalimat pendahuluan daripada surat Yohanes. Yohanes adalah satu-satunya orang yang mengerti bahwa Allah itu kasih adanya. Paulus tidak mengerti sedalam itu. Yakobus tidak pernah membicarakan itu. Dan Petrus pun tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Apalagi murid-murid yang lain. Dan kalau saudara bandingkan, di dalam seluruh agama hanya Kristen yang mengatakan Allah itu kasih adanya. Di dalam seluruh Kristen hanya Yohanes satu-satunya orang yang membicarakan itu. Dan itu terdapat justru di dalam buku ini. Di sini Yohanes yang sudah mengerti kasih dan sudah menikmati kasih dan sudah bersatu di dalam kasih, dan dia sekarang mau mengutarakan itu menjadi sesuatu berita, menjadi sesuatu yang dibagi-bagikan ke dalam seluruh sejarah yang melampaui pembahasan tentang kasih, baik oleh Parmenides, baik oleh Stoicisme, baik oleh orang-orang seperti Zeno, bahkan Aristotle, Plato, dan Socrates. Dia adalah seorang genius. Dia adalah seorang yang mempunyai pengalaman bukan melalui kognitif, tapi melalui sesuatu persekutuan dengan Tuhan. Maka dia waktu mengatakan, apa sih yang mau kami beritakan kepadamu? Apa sih yang saya mau tulis kepadamu? Kami menulis kepadamu, memberitakan kepadamu tentang firman. Firman itu adalah firman yang ada sejak mula, ada pada diri, yang kekal, yang benar, dan yang hidup. Nah, ini yang tidak ada di dalam semua filsafat. Semua filsafat itu hanya satu hasil pergumulan pemikir-pemikir yang luar biasa. Tetapi mereka menulis sesuatu hanya berada di batasan kemampuan mereka sebagai manusia yang dicipta. Limited, created, and polluted. Nah, ini adalah dalil saya 3 T. Created, limited, dan polluted. Ini baru dimengerti oleh postmodern philosophers. Ada satu keadaan disorder di dalam satu sistem dari penemuan-penemuan orang. Saudara-saudara, di dalam Alkitab dengan jelas melihat ke kitab, manusia itu adalah yang dicipta. Meskipun manusia dicipta dengan peta teladan Allah, sehingga di dalamnya mempunyai satu zat yang penting, mempunyai daya ciptaan. Daya ciptaan yang bikin manusia mempunyai kemungkinan merubah sejarah. Daya ciptanya membuat manusia mungkin memancarkan sesuatu bijaksana yang disebut satu original thinking, yang berdasar daripada dia sendiri.
Tapi itu pun ada created creativity. Created creativity berarti sesuatu aktivitas dan satu sifat boleh menciptakan sesuatu yang aktif melalui sesuatu penciptaan yang sendirinya dari Tuhan Allah. Maka dia pasif. Kalau manusia secara pasif dicipta dan dicipta dengan kemungkinan mungkin mempunyai daya mencipta, dia tidak boleh berperan sebagai Allah. Dia hanya berperan sebagai manusia yang berpeta teladan Allah. Tetapi manusia justru tidak tahu diri. Pada waktu dia menemukan sesuatu, dia kira dia adalah pemilik itu. Pada waktu dia mendapatkan sesuatu, dia kira itu bukan anugerah. Para manusia menemukan segala keajaiban di dalam ciptaan Tuhan, dia kira dia penguasa ilmu. Padahal itu adalah yang dicipta oleh Tuhan, lalu diselidiki oleh yang dicipta oleh Tuhan, dengan kreativitas yang dicipta dan ditaruhkan ke dalam ciptaan itu saja. Allah mencipta alam semesta, Allah mencipta manusia, dan Allah mencipta daya pikiran di dalam manusia, dan Allah menciptakan suatu kemungkinan bisa mempunyai daya cipta dalam diri manusia untuk menyelidiki yang dicipta oleh manusia. Everything is given. Everything is received. Everything is grace. Sola gratia. Ilmuwan menemukan apa saja. Dia tidak melompat menjadi pemilik alam semesta. Dia hanya menjadi penganalisa, pengerti, menjadi penyelidik, pengamat. Dia hanya menjadi penyaksi kebesaran Tuhan saja. Saudara-saudara, itulah sebab Francis Bacon mengatakan, jikalau engkau bukan orang yang belajar ilmu secara mendalam, maka engkau selalu jatuh ke dalam sesuatu kecongkakan sebagai ateis. Tetapi engkau didorong oleh ilmu, didorong oleh pengetahuan, didorong oleh sains, akhirnya engkau terpaksa mengaku itu adalah karya Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di dalam dunia yang kita lihat ini, seluruhnya dicipta oleh Tuhan. Kita mau tahu apa sih yang di dalam. Maka ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi, ahli geologis, semua itu berusaha untuk menemukan apa yang menjadi kebenaran-kebenaran yang tersimpan di dalam alam. Sebagai orang Kristen Reform, kita percaya all truth is God's truth. Segala kebenaran itu adalah kebenarannya Tuhan. Segala kebenaran itu tidak mungkin bertentangan satu dengan lain. Kebenaran kalau bertentangan dengan kebenaran itu tidak benar. Karena yang interpretasi tidak benar, atau yang dimengerti itu tidak benar, sehingga akhirnya menjadi pertentangan yang tidak perlu. Karena kebenaran di dalam astronomi, di dalam biologi, di dalam geologi, di dalam fisiologi, di dalam patologi, di dalam segala sesuatu, itu adalah kebenaran-kebenaran yang dicipta oleh Allah yang esa. Maka diam diri Allah tidak ada pertentangan antara diri dengan sendiri. Diam diri Allah tidak ada self-conflict factors. Itu sebab yang dicipta mengandung kebenaran yang berasal daripada sumber kebenaran. Maka kebenaran-kebenaran yang dicipta itu tidak mungkin mempunyai pertentangan satu dengan lain. Dan di dalam keharmonisan seluruh sistem alam semesta, kita menemukan ini ada sumbernya. Dan sumber segala kebenaran di dalam segala bidang itu hanya satu. Itu yang mau dikatakan oleh Yohanes. Ini seperti ayat-ayat biasa ya, yang kuberitakan kepada kamu, firman. Firman itu logos. Akhirnya waktu kita menemukan di dalam yang dicipta, kita menemukan logi. Menemukan logi melalui sistem logika. Logika menemukan logos, mendapatkan logi. Apa artinya? Melalui kemampuan kita berlogika, kita menemukan sebenarnya sudah diatur oleh Tuhan segala sesuatu yang begitu rumit dan begitu sistematis, begitu teratur dan begitu sinkron satu dengan lain di dalam satu mesin yang besar yang disebut alam semesta. Kemarin di master kelas saya mengutip kalimat dari Plato. Plato mengatakan yang besar, yang kecil,
yang kecil, yang kecil, yang kecil, yang besar, yang besar, yang besar. Yang besar sama yang besar ada hubungannya. Yang besar sama yang kecil ada hubungannya. Yang kecil sama yang kecil ada hubungannya. Yang kecil sama yang besar ada hubungannya. Keempat relasi ini membuat sesuatu mekanisme, membuat sesuatu organ, membuat sesuatu hidup, membuat suatu entitas itu bekerja secara sinkron dan harmonis. Nah, saya ambil contoh saja. Di dalam mesin mobilmu itu ada piston, ada skrup, ada kruk as, ada pok kopling, ada rantai, ada dinamo, ada tempat untuk mengisi freon AC, ada pipa. Tidak ada satu yang sama lain tidak ada hubungannya. Semua itu ada hubungan-hubungan yang langsung atau yang tidak langsung. Jadi pada waktu piston itu naik turun, bukan karena piston itu naik turun baru mobil bisa jalan. Tapi sebelum piston naik turun itu ada sesuatu busi yang mengeluarkan api yang membuat pemuaian terjadi. Sehingga kekuatan daripada sesuatu angin yang sudah menjadi lebih dari ratusan kali besarnya tidak ada tempat pergi. Harus mendorong sehingga piston itu mulai jalan. Tapi piston itu kalau sudah jalan, kruk as itu jalan, maka mengakibatkan sesuatu spark daripada busi melalui platinum yang berapi, bikin lagi piston itu harus didorong lagi. Dan demikian sirkulasi jalan, akhirnya semua itu kait menjadi satu. Maka Plato mengatakan barang siapa yang bisa mengatur yang besar dengan besar, yang besar dengan kecil, yang kecil dengan kecil, kecil dengan besar, dan seluruhnya menjadi sinkron. Orang itu saya akan ikut di belakang kakinya sampai mati. Who can do that? Ini kalimat bukan kalimat biasa. Saudara-saudara, Plato melihat ada sesuatu kemungkinan orang itu sinkron. Dia mengerti segala sesuatu yang besar, yang kecil, yang kecil, dan kecil, yang kecil, dan besar, yang besar, dan besar. Itu seluruhnya sinkron menjadi satu keharmonisan. Sesuatu yang akhirnya memberi kepada sesuatu tujuan yang tertentu. Nah, ini sebenarnya alam semesta siapa yang menguasai? Siapa yang bisa menjadikan yang besar dan besar, besar dan kecil, kecil dan kecil, kecil dan besar semua sinkron? Kecuali Sang Pencipta itu sendiri. Berapa minggu ini saya di Taipei selalu menginjili kalau saya naik taksi. Dia percaya siapa? Saya percaya Kong Beng. Siapa? Percaya Kongcu, percaya Kuan Kong. Saya bilang bagaimana ya kok orang Tionghoa ada Tuhannya Tionghoa, India ada Tuhannya India, lalu orang Papua ada Tuhannya Papua. Itu semua Tuhan itu banyak sekali, mereka sebenarnya saling mengenal enggak? Allahnya India sama Allahnya Papua itu pernah ikut persekutuan enggak? Alam semesta begitu besar yang menciptakan itu hanya satu. Di Papua kamu harus menghirup oksigen. Di Eropa kamu tidak menghirup nitrogen. Di Amerika engkau mengeluarkan CO2. Engkau sampai di itu Australia tetap keluarkan CO2. Lalu pohon di Amerika, pohon di Papua, pohon di Siberia sama. Mereka menerima CO2 untuk kembalikan O2 kepada kamu. Yang atur yang besar, yang kecil, yang kecil, yang besar, dan besar, kecil, seluruhnya sinkron. Itu siapa itu? There must be only one God who is the source of all truth. Dan kebenaran yang satu, kebenaran yang menjadi sumber, kebenaran yang menjadi induk, kebenaran yang menjadi pencipta. Yang satu itu, dia itu adalah kebenaran yang sekaligus hidup. Nah, ini kalimat tidak ada di agama lainnya. The truth which is life. Aku memberitakan kepada engkau firman hidup. Kebenaran itu adalah firman. Dan firman itu adalah firman yang memberi hidup. Yang memberi hidup itu sendiri itu harus hidup. Semenjak Louis Pasteur di Perancis menemukan hidup tidak mungkin berhasil daripada yang tidak hidup, mulailah guncang, mulailah sesuatu penegakan juga akan pengertian the source of life.
Saudara-saudara, waktu Louis Pasteur memakai tube untuk divakumkan, lalu diberikan suhu sampai akhirnya begitu panas dan tidak mungkin ada bakteri apapun berada di dalam. Sesudah itu seluruhnya tidak ada sesuatu campuran udara dari luar ke dalam, lalu sesuatu liquid yang taruh di dalam ditaruh terus, akhirnya tidak pernah menjadi perubahan karena di dalamnya tidak ada hidup, sudah mati semua. Tetapi air yang taruh di satu tempat pelan-pelan menjadi ada nyamuk, pelan-pelan menjadi uget, pelan-pelan menjadi ada sesuatu binatang yang kecil yang muncul di dalam. Ini dari mana ini? Hidup dari mana? Oh, perubahan itu dia akan datang sendiri. Tidak bisa. Louis Pasteur mengatakan, no life is no life. Life is life. From no life to become life is impossible. Dan kira-kira 50 tahun kemudian seorang bernama Wallace, W-A-L-L-A-C-E, 10 tahun sebelum Darwin menulis buku tentang evolusi, dia sudah menulis Principle of Biology. Waktu Darwin baca, kaget. Kenapa orang ini begitu mudah mempunyai pengertian seperti saya? Lalu dia cari dia sama-sama untuk membuat buku itu lebih lengkap dan menetapkan satu teori, the natural selection. Ini adalah seorang Wallace sendiri pernah melewati kepulauan Indonesia abad ke-19. Lalu Wallace mengatakan 3 hal. Tidak hidup itu tidak hidup. Hidup itu hidup. Tidak ada itu tidak ada. Ada itu ada. Hidup itu hidup. Manusia itu manusia. Jadi between non-existent and existence, there is a gap. Between existence and life, there's another gap. Between lives and human being, there is a third gap. No one can make bridge to join these 3 gaps. To fill these 3 gaps. Tidak ada satu orang pun bisa membuat jembatan untuk tengah-tengah tidak ada menjadi ada dijembatani. Ada menjadi hidup dijembatani. Hidup menjadi manusia dijembatani. Di dalam 3 kalimat ini sudah mengandung sesuatu pandangan negatif untuk kemungkinan evolusi. Karena hidup itu hidup. Hidup itu berapa juta macam, saudara tahu? Tumbuh-tumbuhan berjuta-juta macam. Lebih daripada 2.700.000 macam. Pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput penghijauan. Itu 2.700.000 macam yang sudah ditemukan. Bagaimana banyaknya akan binatang-binatang, makhluk-makhluk yang hidup. Itu lebih daripada hampir 1 juta macam. Di dalam keadaan begitu banyak jenis hidup, saudara-saudari, yang paling kecil virus dan paling besar itu ikan paus. Itu terdiri dari begitu macam hidup. Semua digolong menjadi hidup. Manusia digolong menjadi manusia. Between non-existent and existence, pertama. Between existences and life, kedua. Between all lives and men, ketiga. There are 3 gaps which no one can make bridge for that. Tidak ada orang bisa menyembatani. Jadi di sini hidup itu apa? Hidup itu sama kebenaran apa artinya? Kebenaran itu kebenaran yang bagaimana? Selalu kebenaran dimengerti oleh sekular sebagai sesuatu bahan yang dipikirkan dan yang diiakan, dikonfirmasikan sebagai yang boleh dipegang, yang boleh dipakai sebagai prinsip. Itu adalah semacam pengertian kognitif saja. Di situ kelemahan semua pendidikan. Pendidikan menjadikan guru penyalur pengetahuan. Jadi guru yang mengetahui lebih banyak, kasih tahu sama murid. Supaya murid yang tidak tahu menjadi tahu. Itu namanya kebenaran. Tapi di Alkitab lain. Kebenaran bukan penyaluran pengetahuan. Kebenaran bukan teori-teori yang dispekulasikan. Kebenaran bukan sesuatu penemuan melalui imajinasi. Kebenaran bukan sesuatu catatan mengenai sesuatu pengamatan daripada fenomena-fenomena di dalam alam semesta. Kebenaran itu adalah firman yang hidup. The word of life. Inilah Kristen. Jikalau sekolah teologi hanya menyalurkan pengetahuan, tetapi tidak ada hidup dan tidak memberikan hidup,
sudah mendapatkan gelar doktor teologi, tetap tidak akan mengabarkan Injil. Saudara sekalian, di sini katakan kami menyalurkan hidup ini. Kami memberikan kebenaran firman hidup itu kepada kamu. Supaya dua hal, kamu bersekutu. Supaya kamu bersuka cita. Jadi menikmati hidup itu melalui mengerti kebenaran. Mengerti kebenaran melalui persekutuan. Dan menikmati persekutuan mendapatkan sukacita. Ini satu kaitan sekulasi yang luar biasa. Saudara-saudara, di sini mengandung sudah hidup gerejawi, di sini mengandung meditasi pribadi, di sini mengandung bagaimana membangun iman kepercayaan seseorang di hadapan Tuhan. Di sini mengandung caranya bagaimana mengabarkan Injil. Semua yang penting-penting ada di ayat yang begitu sederhana. Apa bedanya sebelum dengar khotbah dan sesudah dengar khotbah yang kita sajikan di sini? Setelah engkau dengar selesai, lihat lagi, loh, ternyata ini ayat-ayat bukan seperti apa yang saya bayangkan. Ayat-ayat yang begitu sederhana, dalamnya begitu dalam, begitu luas. Dan ini boleh menjadi sesuatu puncak yang melihat kerendahan-kerendahan semua filsafat isme, agama, kebudayaan yang bukan dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, what is that? The word of life, the word of truth, the truth which is in person. Allah adalah subjektivitas kebenaran di dalam pribadi. Allah adalah kebenaran yang kepribadian. Ini lain dengan apa yang kita lihat. Allah itu tidak benar, atau yang tidak benar disebut sebagai Allah. Misalnya mitos-mitos orang Gerika, dewa-dewa mereka itu berzina. Mereka melakukan ketidakbenaran. Jadi mereka mengabarkan apa? Mengabarkan kebenaran menurut mereka. Kebenaran yang tidak benar. Kebenaran yang tidak benar. Dan hidup mereka tidak ada kebenaran. Ini semua adalah keping-kepingan fragmentaris. Tapi dalam kitab suci tidak. Kebenaran, hidup, etika, kesucian, kebajikan, kasih, itu satu. Itu Esa. God is love. God is holiness. God is righteousness. God is goodness. God is eternal. God is life. God is light. God is self-sufficient, self-existing, self-immortal God. Itu yang diberitakan. Kalau gereja cuma tahu bagaimana berkhotbah dengan baik, menyalurkan pengertian yang indah, atau gereja juga mengetahui bagaimana kumpulkan orang banyak, khotbah dengan enak-enak dan kumpulkan uang banyak, itu adalah sesuatu komunitas yang beragama Kristen. Itu buat gereja yang sejati. Maka Yohanes mengatakan, kami memberitakan kepadamu, aku menulis kepadamu. Di dalam terjemahan Tionghoa, aku menyalurkan kepadamu hidup yang kekal, yaitu firman kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, saya sangat mengindahkan kalau seorang hamba Tuhan, seorang penginjil betul-betul mau mengabarkan Injil, memberitakan orang, merubah hidup orang lain, membawa orang lain kepada Tuhan. Sesudah itu maka dia itu di dalam memberitakan firman, menyalurkan hidup itu bersatu, dia menjadi hamba Tuhan yang kuat. Ini tidak bisa ditawar. Saudara-saudara sekalian, aku memberitakan kepadamu firman yang hidup. Saudara-saudara, sekarang saya sudah bicara sampai di sini. Kita baca sekali lagi. Saya menganjurkan saudara baca 100 kali sebelum dengar khotbah saya. Sekarang sudah sampai di sini, baca lagi. Nanti sampai sekali baca lagi. Ayat yang sama, setelah mengerti lebih banyak, baca lagi lain. Engkau masuk lebih dalam lagi. Kita baca sekali lagi. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, dan dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu,
Kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya itu kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saudara-saudara sekalian, engkau baca lagi, pengertian lebih dalam lagi. Engkau sudah mengerti secara lebih luas. Sudah bandingkan, silakan baca buku lebih banyak. Silakan bandingkan semua agama, semua filsafat, semua kebudayaan, semua sastra, semua tulisan-tulisan yang paling hebat dari orang paling pintar. Lalu engkau melihat apa keunikan kekristenan, apa keunikan firman. Saudara-saudara, orang yang paling cilaka adalah orang tidak tahu tapi rasa diri tahu. Orang yang sendiri tidak belajar tapi mengajar. Orang yang tidak mengalami tapi kira dia sudah melebihi dari orang lain. Orang yang paling cilaka adalah mereka yang tidak mengerti tapi mereka kira orang lain tidak mengerti. Saudara-saudara sekalian, di sini mengandung masih banyak hal yang belum saya uraikan, ya, mengenai firman hidup kekal, lalu persekutuan melalui sukacita. Semua ini adalah hal yang bersangkut paut dengan satu fokus, firman. Logos adalah media yang dipakai Tuhan untuk ciptaan. Allah mencipta segala sesuatu melalui logos. Dan logos adalah media ciptaan kembali kepada Sang Pencipta. Manusia melalui firman mengenal Allah. Dengar baik-baik ya. Allah melalui firman mencipta segala sesuatu. Manusia melalui firman kembali kepada Allah. Allah memakai firman menjadi selalu dasar untuk semua kebenaran yang dicipta. Dan semua kebenaran adalah kebenaran Allah. All truth is God's truth. And God made the logos the foundation of all understanding of the truth. Segala logi ditemukan melalui logika. Akhirnya baru tahu segala logi itu sinkron karena ada logos menjadi induk. If the logos is the foundation, if logos is the mother of all logi, then by logic, epistemology is possible. Lalu kita menemukan semua ini karena ada logos di dalamnya. Dan logos ini siapa? Logos ini dalil. Logos ini prinsip. Logos ini sesuatu dalil aksiom yang umum yang Tuhan taruh di dalam alam semesta atau yang berada di alam semesta secara sendiri. Orang ateis mengatakan memang alam semesta itu ada prinsipnya, tapi tidak ada hubungan dengan Tuhan. Orang Kristen mengatakan Tuhan yang mencipta, menaruh prinsip di dalam alam semesta. Jadi di sini satu sistem terbuka kepada dunia yang sana, ada sistem tertutup hanya bersandar kepada diri. Dua jalan ini. Saudara-saudara, dari kalimat pertama pengakuan iman rasuli sudah menyodorkan satu sistem terbuka. Aku percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Jangan kira itu kalimat kecil. Di situ manusia terbuka kepada sistem, kepada yang menjadi sumber segala sesuatu. Di dalam Greka tidak ada itu. Tidak ada istilah aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Tidak ada. Mereka cuma tahu alam semesta ini indah. Mari kita menyelidiki, ayo menemukan segala sesuatu rule, prinsipal, logika yang ada di dalam nature. Nature, istilah nature dalam bahasa Tionghoa, ziran. Artinya ziran memang begitu pada dirinya sendiri. Memang begitu pada diri sendiri, berarti tidak ada yang mencipta. Itu namanya ziran. Dan yang disebut alam semesta itu ada pada diri sendiri. Tetapi Yohanes mengatakan tidak. Firman itu yang ada pada diri sendiri. Dunia ini tidak ada pada diri sendiri. Dunia ini menjadi ada karena firman itu yang mencipta. Ini sesuatu peperangan besar di dalam konsep filsafat dan konsep seluruh kebudayaan umat manusia dari dulu sampai sekarang. The nature is like that simply because created by supernatural God.
The God who is a supernatural, transcends time and space. He created time and He created space. Then the space become like this. Firman itu. Dan firman itu hidup. Firman itu kekal. Firman itu ada pada diri. Firman itu self-existing. Mungkin tidak. Abad ke-20 ada peralihan daripada satu yang dulu disebut the constancy of the matter. Yaitu matter atau materi itu adalah konstan. Dan Einstein pun percaya alam semesta ini mestinya konstan. Tetapi sampai sekarang baik daripada Heisenberg, daripada Stephen Hawking sudah memberitahu kepada kita bahwa ini uncertainty. Tidak ada yang mutlak. Ini semua dalam perubahan. Inilah dunia yang hanya bayang-bayang sang pencipta. Ini dunia yang karya daripada sang kebenaran itu. Menciptakan segala sesuatu dalam perubahan, tapi yang menopang dia sendiri tidak berubah sampai selama-lamanya. Itu namanya Tuhan. Itu namanya kebenaran. Firman yang tidak berubah, logos itu. Akhirnya kita mengatakan logos itu telah menjadi daging. Nah, ini yang menjadi heran. Kebenaran kok bisa menjadi daging? Karena kebenaran itu sendirinya adalah hidup yang kekal. Dan kebenaran itu telah menciptakan alam semesta. Dan kebenaran yang hidup itu telah menciptakan sesuatu yang hidup di dalam alam semesta. Dan adalah mahkota tertinggi. Hidup itu yang tertinggi disebut manusia. Man is the crown of all creatures. Man is the highest point of God's career. Man is created of the image and the likeness of God. Manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Maka manusia itu menjadi mahkota dari seluruh ciptaan. Di dalam rumahmu ada hal yang paling mahal. Itu mahkota daripada bendamu. Di tengah-tengah anak-anakmu nanti ada satu yang paling unggul. Studinya paling baik, yang mempunyai sumbangsi paling agung untuk mempengaruhi masyarakat. Itu mahkota di rumahmu. Dan di dalam seluruh ciptaan Tuhan Allah, itu ada mahkotanya. Mahkota ciptaan yaitu umat manusia, Adam. Maka Alkitab mengatakan Allah memberikan mahkota hormat dan kemuliaan atas diri manusia. Itu di dalam Mazmur pasal 8. Men are crowned with the glory and honor. Adam mempunyai mahkota. Mahkota kemuliaan. Mahkota kehormatan. Maka manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa loncat daripada fenomena biologi untuk menemukan sesuatu kemuliaan-kemuliaan yang non materi. Sehingga ribuan tahun tidak akan digugurkan oleh sejarah. Sehingga betul-betul siapapun ketemu dia akan menghormati dia. Saudara-saudara, siapa yang mengingat anjing yang mati? Paling banyak pemiliknya. Tapi kenapa kita mengingat orang-orang yang agung? Sampai itu ada kuil, ada wihara, ada gereja, ada gedung peringatan Memorial Hall. Mengapakah di Washington DC ada yang disebut Lincoln Memorial Hall yang begitu agung? Karena dia terlalu besar, terlalu hormat. Di antara 40 lebih presiden-presiden, hanya beberapa presiden Amerika yang diingat oleh rakyatnya selama-lamanya karena agung. Tetapi kalau lihat modelnya, justru Lincoln paling jelek. Sampai dimaki-maki sama lawannya, seterunya, musuh politiknya. Berkata, saudara-saudara bangsaku, rakyat Amerika, kalau mau melihat orang utan, tidak usah pergi ke kebun binatang. Lihatlah Lincoln sudah cukup. Kurang ajar betul ya. Penghinaan yang besar sekali. Kalau saya di ngomelin seperti itu, betul-betul saya jadi orang utan. Kalau engkau mau lihat itu orang utan, mau lihat itu, lihatlah Abraham Lincoln cukup. Lincoln dengar marah tidak? Tidak marah. Akhirnya dia yang pilih jadi presiden. Setelah dia dipilih jadi presiden, lalu ada seorang datang kepada dia. Kita memerlukan seorang yang menangani angkatan laut. Tapi saya tidak tahu yang mana yang cocok. Lincoln bilang orang itu. Biar dia menjadi panglima dari angkatan laut. Paling cocok. Loh, itu kan musuhmu. Itu orang marah-marahin kamu seperti King Kong kalau mau pakai dia. Lincoln bilang kita kan sekarang bicara tentang negara. Bukan bicara tentang hubungan pribadi. Lupakan itu. Yang penting negara ini harus kuat.
Maka orang paling cocok menjadi kepala angkatan laut dia. Kalau tidak pilih dia, kita salah. Ya, keagungan Lincoln seperti itu. Keagungan seseorang membuat dia tidak lagi terikat oleh parasnya, waktunya, tempatnya, zamannya, limitasinya. Dia menjadi agung yang sampai melintasi sejarah berjaman-jaman. Orang akan menghormati dia, mengkagumi dia, imitasi dia, merenungkan dia. Memorial Hall didirikan. Nah saudara-saudara, kalau Tuhan telah menciptakan segala sesuatu melalui firman, dan Tuhan menciptakan sang manusia yang mempunyai daya cipta dan mempunyai kemungkinan mengamat ciptaan, ini ada crown. Ini ada crown of the glory and honor. Nah manusia yang tidak mengerti ini, dia akan buang glory and honor sendiri. Manusia yang tidak tahu kalau dia manusia, dia nanti hidupnya kayak binatang. Manusia kalau tidak sadar dia manusia, dia hidupnya seperti anjing. Karena dia tidak tahu kalau dia ada crown of glory and honor. Apa yang saya katakan minggu lalu, di Hong Kong, di Taiwan, kota-kota besar di Asia dibikin statistik. Kebanyakan pria bersetubuh dari lebih daripada 5,7, ada yang sampai 12 wanita. Itu anjing atau orang? Saya tanya. They forget they are man. Mereka lupa kalau mereka manusia. Mereka boleh pakai dasi, pakai jas yang bagus, kelihatan anggun. Tapi Tuhan tidak lihat itu. Kadang-kadang kita tidak mengerti, di musim-musim banyak itu gambaran telanjang. Dan itu mulai dari Renaissance. Salah seorang high Renaissance painter yang terkenal ia adalah Michelangelo. Michelangelo menggambar di Vatikan, pusatnya Katolik. Itu banyak orang-orang termasuk rasul-rasul telanjang. Lalu orang tanya, loh Kristen kok kayak gini ya, jelek ya. Telanjang itu tidak jelek. Yang jelek itu salah gunakan tubuh ketelanjangan itu loh. Itu yang jelek. Telanjang kalau jelek itu mencela Tuhan. Karena Tuhan membuat manusia pertama-tama itu semua telanjang. Betul gak? Adam waktu dicipta ada pakaiannya enggak? Saudara mau enggak menikah dengan seorang yang terus pakai baju enggak mau telanjang? Waktu engkau menikah, engkau mengharap nyonyamu terus pakai baju atau harap dia telanjang? Telanjang itu indah. Telanjang itu diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan itu melihat manusia, bukan melihat pakai baju apa. Oh, khotbah ini revolusioner ya. Saudara-saudara, waktu orang tanya Michelangelo, kenapa you gambar yang telanjang-telanjang? Dia menjawab satu kalimat dengan serius sekali. I draw every person as what God sees them. Aku melukiskan manusia itu seperti bagaimana Tuhan melihat dia. Bukan seperti manusia melihat kamu pakai baju apa. Christian Dior, Ferragamo, Shania, untuk melihatkan mulia. Tuhan bilang, tak usah, buang itu. Setelah Adam berdosa, dia langsung pakai pakaian. Itu Hawaii pertama. Daun-daun menjadi gaun. Ya. Lalu dia mulai menutupi tubuhnya yang malu. Menutupi dosanya. Tuhan mengatakan, buka. Telanjang. Aku sediakan pakaian kulit untuk kamu. Inilah keselamatan. Bukan cara engkau menutup dosamu sendiri. Sekarang telanjang dulu. Kalau dia tidak buka, bagaimana bisa pakai pakaian yang baru daripada Tuhan? Tuhan tidak mau engkau menutupi dirimu dengan caramu, dengan kebudayaan, dengan agamu. 250 tahun yang lalu, orang Prancis mengatakan, banyak pendeta menyimpan dosa di belakang jubahnya. Kalimat itu saya kagum. Menyimpan kepalsuan-kepalsuan di belakang jubah yang bagus. Beragama. Saya orang suci. Yang bikin kamu suci bukan jubah. Yang bikin kamu pintar bukan gelar. Yang bikin kamu hormat adalah kesucian. Hidup penuh dengan cinta kasih, keadilan, kesucian, kebajikan. Mirip Tuhanmu. We are crowned with glory and honor. And the glory and honor there's nothing to do with social class. Di dalam masyarakat ada social class. Kelas tinggi, kelas rendah.
Orang yang masuk istana semua pakai pakaian bagus sekali. Tapi Tuhan tidak lihat itu. Tuhan lihat malamnya kamu berzina sama siapa. Tuhan lihat kamu waktu diberikan tubuh yang begitu indah, engkau salah gunakan kemana? Saudara-saudara sekalian, ini pikiran-pikiran lain sekali dengan kebudayaan yang sudah mencemar pikiran kita. Lalu kita kira kita berkebudayaan. Saudara-saudara sekalian. Dan Tuhan mengatakan, aku akan memberikan hidup kepada engkau. Hidup melalui kebenaran. Hidup yang kekal. Hidup yang tidak layu. Hidup yang bisa bersekutu dengan Tuhan, bukan dengan pelacur. Hidup yang bisa bersekutu. Maka Yohanes mengatakan, aku memberikan firman ini kepada kamu supaya kamu bersekutu dengan kami. Dan tahu tidak, kami bersekutu dengan Allah dan anaknya. Kami adalah yang bersekutu dengan Allah, yang bersekutu dengan anaknya. Nah, sebelum masuk ke dalam bidang itu, saya membicarakan apa yang saya janjikan dari minggu pertama. Firman ini di dalam interpretasi dan pendekatan seluruh golongan-golongan yang besar dan pokok di seluruh kekristenan ada perbedaannya. Di dalam Katolik, firman itu apa? Bagaimana mengerti firman? Di dalam Lutheran, firman itu apa? Bagaimana mengerti firman? Di dalam Reform, firman itu apa? Bagaimana mendekati firman? Di dalam Evangelical, firman itu apa? Bagaimana mendekati firman? Saudara-saudara, setiap sistem itu ada asal usulnya. Setiap golongan dan setiap school of thought ada sumbernya. Dan menyelidiki sejarah, mengetahui sumbernya kenapa menjadi begini. Misalnya kita menamakan diri Reform. Reform mulai kapan? Mengapa Reform? Dan mengapa kita ikut-ikut Reform? Apakah kita diterima uang banyak dari gereja Reform dari Barat? Saudara-saudara, saya tidak pernah terima Rp1, $1 dari gereja Reform Amerika. Kita tidak ada hubungan dengan keuangan Reform. Kita menjadi Reform bukan karena kita mau terima uang Reform. Kita Reform bukan karena kita cabangnya Reform. Tidak ada. Tidak ada orang Reform yang bikin Reform di Indonesia. Karena kita sadar inilah iman kepercayaan yang benar. Maka kita akan pegang kepada iman kepercayaan seperti ini. Saudara-saudara, mengapa ada gereja Baptis? Mengapa ada gereja Brethren? Mengapa gereja Anglikan? Itu semua ada sumbernya. Tetapi golongan berbeda. Itu soal kecil. Yang penting firman di dalamnya itu benar atau tidak. Saya tidak bisa menerima kalau engkau berani pasang gereja di tokomu, lalu saya menganggap engkau saudara. Saya mau cari apa yang kau korbankan. Kau berani pasang gereja. Banyak orang ini gagal, itu gagal, lalu gereja. Jual banda laku, jual mobil rugi. Lalu sewa satu tempat, terus kumpulin orang, panggil pendeta, kasih amplop, terus khotbahnya itu banyak orang dengar karena dia pintar undang pengkhotbah yang baik. Sesudah pengkhotbah yang baik menarik banyak orang lain, persembahnya sebagian dikasihkan pendeta, yang lain masuk kantong sendiri. Itu bukan gereja. Itu perdagangan toko Kristen. Itu ambisi pribadi. Lalu daftar di dalam kantor agama. Ketua sinode dia. Bendahara nyonyanya. Itu gereja apa itu? Lalu engkau di situ, waduh senang sekali karena nyanyinya senang. Terus kasih persembahan. Kamu berbagian di dalam dosa dia. Kamu ikut memelihara perampok-perampok rohani. Yang sebenarnya tidak rohani. Kalau mendengarkan, mengisi hatimu dengan hal kebenaran yang tidak benar, lalu akhirnya membuntukan hatimu untuk menerima kebenaran. Nah, mereka akan menyerang dan mereka akan tidak menerima semua yang memberitakan yang benar. Karena mereka menganggap conflict of interest sudah terjadi dalam hidup mereka. Gereja semacam demikian makin besar makin malu. Karena mereka mengumpulkan lebih banyak orang untuk membuntu telinga mereka mendengar firman yang benar. Saudara, ini serius. Saya bukan main-main. Saya harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan semua kalimat yang saya katakan di atas mimbar ini. Saudara-saudara. Lalu kita mau lihat, adakah perbedaan pendekatan firman di dalam sistem Katolik dengan Protestan? Adakah pendekatan firman di dalam sistem Ortodoks dengan Protestan? Adakah pendekatan firman, interpretasi firman daripada Reform dan Metodis Arminian yang berbeda? Ada.
Nah, ini yang saya mau katakan sekarang. Firman itu harus bagaimana dimengerti. Orang Protestan di permulaan mengatakan sola scriptura, hanya kitab suci. Jangan ditambah-tambah. Jangan melewati yang lain, tapi langsung dari kitab suci. This is the only authority. This is the supreme power. This is the word of God. Ini adalah reformasi. Reformasi mengatakan Alkitab itulah sesuatu otoritas tertinggi. Alkitab itu sendiri sudah cukup. Alkitab itu firman Tuhan. Alkitab itu tidak bisa ditawar. Inilah kebenaran. Sebarang orang mentafsirkan Alkitab. Alkitab harus diterjemahkan, harus ditafsirkan melalui apa? Maka otoritas itu ada satu orang yang mewakili. Orang itu namanya Paus. Pope is the authority to represent Christ. Paus adalah otoritas Kristus. Paus adalah wakil Kristus secara pribadi di dalam dunia. Ini kepercayaan common daripada orang Katolik. Lalu bagaimana mengenal Alkitab? Mengenal Alkitab melalui kunci, yaitu hasil tradisi daripada konsili-konsili yang tertumpuk. Di situ mengerti Alkitab. Saudara-saudara, satu degree yang terakhir yang paling penting yang diberikan di dalam sejarah adalah tahun 1953. Tahun 1953 itu menetapkan satu hal, yaitu Maria naik ke surga dengan tubuhnya yang langsung diangkat. Apakah Lukas mengatakan begini? Lukas mengatakan ibu dari Tuhanku, bukan ibu dari Allah. Ya, Theotokos. Ibu dari Tuhanku. Keluar dari mulut siapa? Keluar dari mulut seorang yang namanya siapa? Elizabeth. Elizabeth menikah sama Zakaria. Itu seorang imam. Lalu dia tidak melahirkan anak. Sampai satu hari dia sudah tua, sudah tidak lagi haid. Dan Tuhan memberikan anak kepada dia. Dia hamil. Lalu suaminya tidak percaya. Tidak percaya, terus ditenda, dihukum sama Tuhan. Dia menjadi bisu, tidak bisa bicara. Dan dia hamil 6 bulan sebelum Maria hamil. Maria hamil pada waktu dia belum nikah. Dia masih bersih, masih perawan. Ini satu peristiwa yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Di dalam mitos-mitos, di dalam agama-agama yang lain, ada yang katanya dewa masuk ke dalam rahim perempuan. Tapi itu semua mitos-mitos yang tidak pernah berwujud. Yang sesungguhnya terjadi cuma satu, yaitu benih perempuan akan meremukkan kepala ular. Ini yang dijanjikan menjadi satu nubuat pertama. Bukan melalui nabi, tapi nubuat yang satu-satunya pertama dari mulut Tuhan Allah sendiri kepada manusia. Adam dan Hawa, engkau sudah berdosa. Yang bikin engkau berdosa karena engkau dengar perkataan ular. Dan saya berkata benih perempuan akan meremukkan kepala daripada benih ular. Itu janji bukan daripada nabi, dari Tuhan. Allah berkata sendiri kepada manusia. Ini satu janji keselamatan akan datang. Saudara-saudara. Lalu akhirnya Roh Kudus menaungi Maria. Maria melahirkan Yesus Kristus sebagai seorang anak darah. Nah, di situ kuasa Tuhan, ada kuasa hidup, kuasa mengatur seluruh dunia, kuasa keselamatan, kuasa yang menggenapi semua nubuat itu dinyatakan, diwujudkan di dalam seorang diri Maria. Nah, pada waktu Maria itu lagi hamil, Maria pergi mengunjungi akan Elizabeth. Waktu Maria pergi mengunjungi Elizabeth, lalu Elizabeth mengatakan satu kalimat, "The mother of my Lord comes here." Ibu dari Tuhanku datang ke sini. Maka bayi di dalam rahimku itu berloncat-loncat. Nah, ini suatu kejadian yang membuktikan apa? Membuktikan satu kalimat di mana Alkitab. Yohanes dipenuhi Roh Kudus semenjak di dalam rahim ibunya. Nah, ini kalimat luar biasa. Yesus pernah berkata, lihatlah siapa paling besar. Yang dilahirkan oleh anak perempuan. Tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Nah, kalimat ini, apakah berarti Yohanes Pembaptis lebih besar daripada Ayub, lebih besar daripada Yesaya,
lebih besar dari Yeremia, lebih besar daripada semua nabi, lebih besar dari Daniel. Siapa Yohanes Pembaptis? Yesus yang mengkonfirmasikan. Semua yang dilahirkan oleh anak perempuan, semua yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada satu yang waktu dibesarkan, dibangkitkan lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kenapa? Selalu satu sebab. Saya akan menyebut banyak sebab, tapi hari ini cuma satu. Dia sudah dipenuhi Roh Kudus semenjak di dalam rahim ibunya. When he was conceived, when he was in the womb of his mother, Holy Spirit filled him. Roh Kudus memenuhi seseorang, tidak pernah pada waktu di rahim ibu, kecuali Yohanes Pembaptis. Nah, ini adalah orang yang besar luar biasa. Ini sesuatu berkat karunia Tuhan urapi dia pada waktu di dalam rahim ibu. Nah, itulah sebabnya Yohanes Pembaptis itu loncat pada waktu Maria datang mencari ibunya. Maria mengandung Yesus, datang mencari Zakaria yang mengandung Yohanes Pembaptis. Begitu Maria datang, masuk di pintu, langsung bayi itu loncat-loncat di dalam rahim. Kenapa? Terlalu senang. Senang kenapa? Dia ingin mati untuk Kristus. Dia ingin melayani Kristus, ingin menjadi pengabdi kepada Tuhannya. Elizabeth mengatakan, the mother of my Lord. Siapa? Maria. Maria adalah seorang ibu yang mengandung Yesus Kristus. Yesus Kristus itu Tuhan, dan Maria itu ibunya Tuhan. Nah, saudara-saudara, sekarang saya memberikan sedikit bahan. Kalau engkau di dalam pengertian itu kacau, engkau akan mendapatkan penjelasan di sini. Karena waktu Maria mengandung, yang di dalam dia itu sudah bersifat ilahi. Tetapi Alkitab tidak pakai mamanya Allah, pakai ibu dari Tuhanku, the mother of my Lord. Nah, saudara-saudara, adakah orang memanggil cucunya Tuhan? Jawab. Bolehkah manusia memanggil keturunannya Tuhanku? Boleh nggak? Kalau saya memanggil cucuku Tuhan, Tuhan, gila anda saya? Salah kan? Tetapi di perjanjian lama ada satu orang memanggil cucunya keturunan sebagai Tuhan. Siapa? Daud. Maka Yesus menyerang kembali dengan jawaban itu, bikin seluruh Farisi hancur konsepnya. Pada waktu Yesus dianggap membuktikan diri, menyerahkan diri berketuhanan, maka mereka marah kepada dia. Nah, Yesus mengatakan, coba tanya, bukankah tertulis di Alkitab, Daud berkata, Tuhan berkata kepada Tuhanku. Jadi yang disebut Kristus itu keturunan Daud. Keturunan Daud itu cucu buyut, di antara satunya itu keturunan. Tapi Daud memanggil dia Tuhan. The Lord spoke to my Lord. Tuhan yang di surga berkata kepada keturunanku yang akan menjadi Tuhanku. Jadi Daud sendiri mengaku cucunya itu, salah satu itu keturunan yang namanya Yesus itu Tuhannya. Kenapa Tuhan bisa menjadi cucu seseorang? Karena inkarnasi. Ini Natal. Kenapa Tuhan bisa menjadi bayi? Karena ini kenaungan Roh Kudus. Jadi pada waktu Maria mengandung Yesus Kristus, Maria itu mengandung seorang bayi yang sudah ada sifat ketuhanan. Bukan manusia biasa. Nah, ini akan menjadi satu perlawanan dengan ajaran yang salah dari pentafsir abad pertama yang disebut Serintus. Serintus sama dengan orang-orang yang namanya docetisme. Yaitu mereka-mereka yang terpengaruh oleh ajaran yang bidat. Nah, mereka mengatakan Yesus bukan Allah pada waktu masih bayi. Yesus bukan Allah pada waktu masih di dalam rahim. Yesus hanya menjadi manusia yang disertai Allah setelah Yesus dibaptiskan. Karena waktu Yohanes membaptiskan dia, maka itu lihat ada surga berbicara, ini anakku. Lalu ada apa? Roh Kudus turun kepada dia kan? Ingat tak? Pada waktu Bapa this is my son, my beloved son, listen to him. Ini anakku yang aku berkenan, dengarlah kepadamu akan dia. Pada waktu langit buka, Allah bersaksi, Roh Kudus seperti merpati datang turun di atas Yesus Kristus. Maka orang-orang yang docetisme, orang-orang
yang tidak percaya kristologi yang benar. Mereka mengatakan Yesus saat itu baru ada Allah datang kepada dia. Allah menyertai dia, baru dia menjadi Kristus. Lalu pada waktu Kristus mati di atas kayu salib, sebelum itu dia berteriak, my God, why have you forsaken me? Mengapa Allah meninggalkan aku? Saat itulah Roh Kudus meninggalkan dia, Allah meninggal dia menjadi manusia biasa lagi. Jadi yang disebut dia adalah Yesus Kristus, periodenya itu cuma 3 tahun setengah. Permulaan mau melayani, Roh Kudus datang kepada dia, mengurapi dia. Waktu dia di kayu salib, Roh Kudus meninggalkan dia. Waktu Roh Kudus turun kepada dia bersifat manusia dan sifat ilahi. Waktu Roh Kudus meninggalkan dia bersifat manusia, tidak bersifat ilahi. Di situ dia menjadi seorang biasa lagi. My God, why hast thou forsaken me? Sifat ilahinya tinggal dia. Ini ajaran yang salah belaka. Karena apa? Karena Yesus Kristus mengatakan 7 kalimat di salib. Kalimat pertama menyebut my Father. Kalimat keempat mengatakan my God. Kalimat ketujuh kembali mengatakan my Father. Berarti dia adalah anak Allah. Tidak berubah. Tetapi pada saat dia menyebut my God, why hast you forsaken me? Di situ dia menanggung dosa dan harus mati karena dia mempunyai tubuh manusia. Tidak berarti Allah meninggal dia, maka dia tidak pernah mempunyai sifat ilahi. Atau sifat ilahinya tinggalkan dia. Tidak. Nah, mengenai ini saudara belajar teologi baik. Saudara-saudara, kita teruskan ya. Nah, di sini kita melihat bahwa Maria waktu mengandung, di dalam kandungan itu bayinya sudah ada sifat ilahinya. Sudah ada ketuhanannya. Nah, di sini ajaran itu melawan semua bidat-bidat yang anggap diri pintar mengerti Alkitab. Tetapi Tuhan simpan satu ayat untuk menjadi lawan. Menyimpan satu ayat untuk menjadi lawan. Itu bersifat ketuhanan di rahim. Tidak berarti Maria melahirkan Allah. Maria itu hanya dipinjam kandungannya sehingga Tuhan berada di dalam. Dia bukan ibunya Allah. Dia adalah ibunya manusia yang namanya Yesus. Tapi yang namanya Yesus sedang di dalam rahim sudah ada sifat ilahinya. Dan itu bukan hasil manusia melahirkan Allah. Itu adalah sesuatu peristiwa Allah meminjam rahim manusia. Nah, di sini semua yang diturunkan kepada kita di konsili-konsili itu akibatnya menjadikan kekacauan yang tidak bisa koreksi. Karena konsili-konsili tidak mungkin salah. Paus tidak mungkin salah. Maka waktu reformasi salah satu jalan yang paling betul dan satu-satunya yang tidak ada duanya, sola scriptura, kembali kepada Alkitab. Kembali kepada Alkitab dan biar Alkitab berbicara. Di situ reformasi didirikan. Saudara-saudara, Yohanes mengatakan, aku memberitakan firman itu kepadamu. Firman yang ada pada diri. Firman yang dari semula. Firman yang hidup. Firman yang kekal. Firman yang mengakibatkan engkau dapat hidup itu boleh bersekutu. Agama Yahudi mengerti Alkitab melalui apa? Melalui Talmud. Harus melalui Talmud. Dari Talmud baru engkau dapat kunci untuk menjelaskan perjanjian lama. Yang di luar Talmud tidak ada pengertian. Akhirnya Alkitab digabungkan dengan kunci itu sehingga tidak ada penemuan yang sesungguhnya daripada aslinya makna Tuhan memberikan firman kepada manusia. Ini persamaan. Kita lihat Ortodoks. Ortodoks itu mulai dari abad ke-11. Kalau saya tidak ingat salah 1033. Itu melalui satu perpecahan pikiran sehingga gereja Kristus di dunia pecah pertama kali secara besar-besaran itu abad ke-11. Sebelum itu bukan perpecahan, pengusiran, pemboikotan, penolakan daripada semua bidat-bidat seperti Apollinaris, seperti Arius, seperti Nestorius. Itu diumumkan, dikucilkan, diumumkan sebagai bidat, bukan ajaran Kristen yang sejati. Tapi mereka tidak mau mati loh. Mereka sudah diusir, mereka bikin gereja sendiri. Mereka masih mengumpulkan massa sendiri, lalu menurunkan sendiri. Pada abad ke-7 Nestorius pertama ke Tiongkok mengabarkan Injil. Sampai sekarang di Xi'an, di Shanxi Province, ada satu batu daripada Kristen yang tingginya 2,20 meter lebih.
Di situ adalah tulisan bagaimana agama Nestorian datang ke Cina, tapi diam 200 tahun hancur semua. Saya tidak bicarakan setelah sekarang. Nah ini mereka itu tidak mau mati. Sudah dianggap bidat, mereka berkembang lagi. Berkembang akhirnya hidup atau mati, terserah sejarah bagaimana pimpin. Apa salahnya Nestorius? Apa salahnya Arius? Apa salahnya Sabellius? Apa salahnya daripada orang-orang Montanisme, karismatik yang kuno? Akhirnya mati-mati satu persatu. Itu tidak sekarang. Sekarang kita masuk ke dalam yang disebut ortodoks. Ortodoks itu karena tidak terima satu doktrin tentang Allah Tritunggal. Orang Katolik percaya Allah Tritunggal, percaya. Ortodoks percaya Allah Tritunggal, percaya. Apa bedanya? Sebenarnya bedanya cuma satu istilah di dalam Latin, filioque. Filioque itu adalah mengatakan dan anak. Dan anak. Loh, artinya apa? Orang-orang Katolik di Roma mengatakan Allah melahirkan anak itu kelahiran. Tapi Allah Bapa dan Allah Anak mengeluarkan atau keluar dari Allah dan anaknya itu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bukan dicipta sama seperti Yesus Kristus, bukan dicipta. Yesus Kristus dilahirkan. Tetapi Roh Kudus keluar dari. Yesus dilahir dari Bapa. Only one. God begets Christ. Allah melahirkan anak. Ini dalam kekekalan, eternal generation. Tetapi Allah dan anak mengirim Roh Kudus. Ini Roh Kudus bukan dilahirkan, bukan dicipta, keluar dari Allah dan anak. Nah itu dan anak bahasa Latinnya filioque. Nah ini diambil dari mana? Daripada seluruh kitab suci yang dimengerti oleh Augustinus. Agustinus pada abad keempat dan abad kelima, dia menyimpulkan dan bikin satu tesis mengenai on Trinity, mengenai Allah Tritunggal. Dan di situ dia mengatakan Bapa dan Anak yang mengirim Roh Kudus. Maka Roh Kudus bukan hanya dari Bapa, Roh Kudus dari Anak. Nah sekarang gereja kita percaya yang mana? Gereja kita percaya yang disebut gereja kita siapa? Banyak yang tak ngerti-ngerti kok. Ikut kebaktian hanya maunya dengar khotbah yang baik, lucu-lucu. Yang tak bisa ngerti sampai mati. Ikut kebaktian patung karena kalau di sini tak bisa ngantuk, kalau di lain tempat ngantuk. Yuk hanya ikut kebaktian supaya tak ngantuk. Ya cali lodro juga tak ngantuk. Tapi dengar firman, ini yang membuat bekal hidupmu, bertanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus selama engkau hidup dan engkau akan bertemu dengan Tuhanmu. Apa yang kau percaya? Saudara-saudara sekalian, di dalam agama Katolik, Allah dan Anak yang mengirim Roh Kudus turun. Ini diterima oleh Calvin, diterima oleh Reform, diterima oleh semua Protestan. Ortodoks itu kenapa disebut mereka berpecah dengan Katolik? Mereka percaya Roh Kudus hanya dikirim oleh Bapa, Anak tidak bagian. Bapa melahirkan Anak, Bapa mengirim Roh Kudus, maka Allah Tritunggal. Protestan mengikuti teologi dari Augustinus. Bapa melahirkan Anak, Bapa dan Anak mengirim Roh Kudus. Bedanya cuma itu toh. Cuma satu istilah toh, perpecahan besar luar biasa. Sampai sekarang sudah hampir 1000 tahun tidak mungkin reconcile lagi. Berarti seriusnya tentang doktrin. Orang bilang doktrin tidak penting, jangan ribut doktrin. Orang bilang doktrin tidak penting, sebenarnya dia sudah menganggap doktrin tidak penting, itulah doktrinnya. Ya, seperti orang bilang, saya tidak bisa ambil keputusan hari ini. Dia sudah ambil keputusan bahwa hari ini jangan ambil keputusan. Itu keputusan. Ya. Orang bilang, tidak ada golongan, tidak penting. Kita ada satu, kita tidak mau golong-golong. Kita semua tidak percaya ada golongan. Itulah golongan yang tanpa golongan. Kalau engkau pintar, engkau mikir 2 kali. Engkau itu logikanya tidak jalan. Memang Yohanes ada kelebihan luar biasa. Dia paling dekat dengan Yesus. Dia menaruh kepalanya di pangkuan Yesus. Sehingga tak ada satu kalimat yang paling kecil tidak masuk telinganya. Dan dia perhatikan semua. Dan dia sampai ikut Yesus ke salib, ke Golgota. Detik terakhir melihat bagaimana Tuhan Yesus mati.
Maka Yohanes mempunyai pengertian dalam sekali. Dan Paulus kan sesudah Yesus naik ke surga baru panggil. Sehingga pengalaman pribadi yang first hand experience itu Yohanes membagikan sesuatu yang lebih. Saudara-saudara sekalian, orang ortodoks mengenal firman dengan cara pendekatan experience of mystery. Ini kedua. Nah, mereka memikirkan segala firman Tuhan melalui satu kunci, yaitu union with Christ. Union with Christ, bergabung dengan Kristus. Bergabung dengan Kristus, yang persatuan itulah pengertian kebenaran akan tiba kepada orang yang mengalami. Ini caranya mereka. Maka kalau engkau pergi ke Turki, engkau pergi ke Gerika, kalau hari Minggu tidak ada gereja Protestan, ada gereja Reform, engkau masuk gereja Ortodoks. Nah, di situ engkau menemukan yang menjadi uskupnya itu atau pendetanya pakai jubah panjang, pakai topi yang besar, pakai tongkat, jalan keluar. Lalu waktu dia keluar ada anak yang membawa tempat kemenyan, yang bakar itu sesuatu di dalam, asamnya keluar. Lalu dia goyang-goyang begini. Itu semua misterius. Dan di situ ada doa yang sebenarnya asam naik ke surga. Lalu dia yang nyanyi di belakang, kornya tidak pakai jubah, kornya nyanyi di belakang tirai. Jadi engkau dengar suara yang indah tapi tidak lihat orangnya. Itu ortodoks. Kalau reform mendekati firman dengan apa? Dengan mempergunakan rasio setuntas mungkin, tetapi tidak menyembah rasio. Orang reform pasti khotbahnya lebih jelas, penganalisaannya dan rasionya pasti kuat luar biasa. Sehingga berusaha untuk menjawab semua pertanyaan dengan sesungguhnya, dengan mendirikan satu sistem yang tidak gampang digoncangkan. Ini bedanya, saudara-saudara. Bedanya reform, Calvinisme dengan Lutheran. Di dalam Calvinisme, we must be rational, but we must not be rationalist. Kita bukan rasionalis. Kita tidak menyembah, tidak memperdewa rasio, tapi kita mempergunakan rasio setuntas, sesempurna, sebutlak mungkin. Sehingga kita pakai pikiran. Saudara-saudara, ada agama yang tidak pakai pikiran. Makin tidak pakai pikiran, makin laku. Oh, apa itu? Tidak tahu. Ngerti? Oh, enggak. Kalau ngerti jadi dia bangun. Sudah bangun maka imannya hilang. Jadi dia beriman berdasarkan tidak ngerti. Reform, iman berdasarkan ngerti. Semua 1, 2, 3. Iman berdasarkan ngerti. Adakah ngerti terus imannya luntur? Ada. Yaitu pengetahuan menjadi merajalela di dalam mengerti kebenaran. Itu yang saya lawan. Jadi kita orang reform adalah orang yang mau memakai pikiran untuk mengerti kebenaran, tapi hanya pikiran kognitif, hanya ijazah daripada surat, daripada pengertian ilmu, daripada pikiran rasio. Tidak benar, tidak cukup. Maka firman hidup, firman yang beriman, firman yang bersekutu, itu semua digabung. Maka ayat ini dalamnya itu bukan main. Begitu banyak isi yang harus kita mengerti. To be a good reformed people with a reasoning power to understand the revelation of God in the Bible, and with all your conscience, all your heart, and all your life to communicate, to have a relationship with God. Itu yang benar. Lalu orang Injili bagaimana? Orang Injili seperti gereja-gereja yang biasa, independent church, ya. Itu mereka mendekati firman hanya melalui pengertian satu aspek yang agak penting tetapi agak sempit, yaitu soteriologi, yaitu keselamatan. Jadi orang Injili kadang-kadang pentingkan saya diselamatkan, tidak. Saya sudah diselamatkan belum? Saya mau diselamatkan. Keselamatan Injil itu penting. Memang ini penting luar biasa. Tetapi akhirnya menjadi sesuatu pengertian firman secara terlak. Maka Francis Schaeffer berkata di tahun 1974 di Kongres Lausanne, people from all over the world who call themselves born again Christian come to Switzerland, but they ask me, does God truly exist? Orang Kristen mengatakan diri sudah diselamatkan, sudah diperanakan pula, sudah ada kelahiran baru. Tapi pada waktu saat mereka bingung, mereka tanya, sebenarnya Tuhan Allah itu ada atau tidak? Ini satu sindiran yang luar biasa. Yaitu mereka pentingkan keselamatan, pentingkan pengampunan dosa. Tapi mereka secara rasio banyak hal tidak tahu.
Nah, ini kesempitan, penting tetapi kurang wilayah. Mengapa reform berani mengatakan ini? Karena reform mau menggarap akan sesuatu mandat kebudayaan melebihi daripada hanya mandat Injil. Kalau gereja hanya menyelamatkan orang saja, tapi tidak mendidik orang bagaimana mempengaruhi segala bidang. Di dalam politik, di dalam etika, di dalam itu kesenian, di dalam budaya sastra, di dalam moral, di dalam society, maka kita tidak mungkin disebut sebagai terang dunia. Hanya menjadi orang yang diselamatkan, melarikan diri dari dunia, langsung masuk surga untuk egois. Tidak demikian. Orang Kristen selain sendiri yang diselamatkan, orang Kristen harus terjun ke dalam dunia, menjadi saksi, menjadi terang di dalam dunia politik, dunia ekonomi, dunia perdagangan, dunia sekolah. Mendirikan sekolah bukan untuk cari uang, mendirikan sekolah untuk menjadikan manusia berkarakter Kristiani. Kalau sasaran itu tidak tahu, tidak usah buka sekolah. Kalau hanya mau cari uang, dagang saja. Kalau mau dirikan gereja hanya mau cari uang, tidak usah dirikan gereja. Dirikan gereja akan mendirikan satu tubuh Kristus yang diperkenan oleh kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Semua ini harus beres. Di Amerika Timur ada satu macam suku yang namanya Amish people. Mereka tidak mau pakai listrik. Mereka tidak mau cukur jenggot. Ya. Nyonya saya sering bilang, ayo jangan lupa cukur supaya bersih. Itu bagi mereka dosa cukur jenggot. Ini hal yang tidak mutlak. Mereka tidak mau pakai mobil. Sekarang pakai kereta api. Loh, kereta api kenapa boleh, mobil tidak boleh? Karena kereta api pakai kayu, mobil pakai bensin. Kayu dibikin oleh Tuhan, bensin itu ditemukan oleh manusia. Mereka tidak mau perang. Saya pergi ke tempat mereka. Saya pergi melihat komunitas mereka. Kolotnya luar biasa. Akhirnya laki-laki itu ketakutan jadi orang seperti itu seumur hidup. Lari semua keluar dari kampung-kampung itu. Akhirnya kampung itu perempuan tok tidak bisa nikah. Karena perempuan lebih taat sama perintah, lebih taat kepada tradisi itu. Nah saudara-saudara, karena apa? Karena ikatan-ikatan tertentu, salah pendekatan firman. Saudara-saudara, kembali kepada tema hari ini. Yohanes berkata, aku memberitakan firman. Firman yang benar, yang kekal, yang hidup kepada kamu. Supaya kamu bersekutu dengan Tuhan dan anaknya. Minggu depan saya harap bisa selesaikan bagian ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk segala pengajaran-pengajaran, segala rahasia-rahasia kebenaran yang begitu serius dan penting yang tersimpan di dalam Alkitab. Kami berdoa kiranya Tuhan cerahkan hati kami. Berilah terang cahaya surgawi yang masuk ke dalam hati kami dan menggugah kami, membangunkan kami, membawa kami kembali kepada jalur yang benar. Dengar doa kami Tuhan. Kami panjatkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.